Monggo Mak. Ada lagi? Monggo. Nanti aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertama ketemu saya. Sudah kali ya. Kalau untuk anak atau pasien yang nggak bisa duduk, kan cukup yang lempeng negatif diletakkan di telapak kaki, ikat. Jadi cukup itu saja. Kemudian kalau anaknya bisa tidur ya tidur. Kalau misalnya nggak bisa tidur, artinya kalau misalnya dia di terapi B itu dia malah lari, dipegangin sama orang tuanya sudah tidak apa-apa, asalkan orang tuanya nggak nginjak ground. Oke, kalau misalnya orang tuanya juga nginjak ground, nanti orang tuanya akan terasa setrum juga. Tempat sentuhannya si orang tua dengan anak juga akan teraliri listrik juga. Dan setrumnya si anak tambah gede, karena apa? Groundnya tambah. Tapi kalau dipegangin, tapi orang tuanya nggak nginjak ground, tidak apa-apa. Silakan dicoba. Titiknya mana? Fokus tulang ekor, naik tulang belakang kepala. Jadi gimana? Apa? Kakinya perlu juga kalau mau disapu jagat, tapi fokusnya setelah itu adalah tulang ekor naik terus sampai kepala. Ya, nanti kita praktekkan. Itu kita praktekkan. Dan nanti coba bagaimana rasanya diterapi di tulang ekor. Jarang saya yakin Pak ya. Coba sentuh Pak tulang ekor. Kemudian sentuh bagian samping-samping. Bahkan nanti bisa silakan Bapak bedakan. Kalau di sini kan sering ya kalau pijet di sini ya. Yang sakit sekali itu ya. Coba disetrum Pak. Sering nggak nyetrum situ? Nanti rasanya sampai kemana-mana Pak. Enak sekali. Ya, itu. Kemudian untuk yang beliau kasus apa Pak? Glukoma sampai sekarang di medis pun nggak ada obatnya. Sampai sekarang Pak ya. Walaupun ditawarkan operasi tetap saja akan mengarah ke kebutaan. Glukoma itu permasalahannya adalah permasalahan tekanan Pak, pada mata. Sampai sekarang dari medis belum tahu sumber tekanannya itu dari mana.
Karena orang yang tidak hipertensi pun tetap bisa kena glaukoma. Tidak harus diabetes, tidak harus darah tinggi. Sebenarnya Imam Ghazali sudah menyampaikan itu, Pak, bahwa sebenarnya mata itu adalah jenderalnya hati. Ketika hati ini sedih, sakit, hati ini sakit, mata itu otomatis akan mengeluarkan air mata. Ketika hati ini senang, matanya akan berbinar-binar. Nah, tekanan pada mata ini lebih kepada pengolahan hati gitu. Bioelektrik ini kenapa kok bisa untuk glaukoma? Karena ketika di bioelektrik, Pak, tubuh ini akan terstimulan untuk memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin tahu Pak ya? Itu morfinnya alami, Pak. Jadi tubuh itu akan merasa nyaman. Kalau seperti itu nanti penyembuhannya cepat. Tapi kalau hanya berfokus pada mata saja, itu ya. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak berbagi. Karena ketika berbagi itu ternyata ada kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Coba Pak, banyak kasusnya yang bisa banyak sekali. Mas Ganjar itu juga pernah kayaknya. Ustaz Ganjar itu juga pernah terapi yang glaukoma. Ya. Area mata aja, kemudian boleh pakai titik-titik direfleksi, boleh di ujung-ujung jari kaki juga, tambahan itu juga boleh, punggung boleh. Jadi tubuh nanti akan memproduksi hormon endorfin sehingga dia akan nyaman. Tekanan itu akan berkurang dengan sendirinya. Itu aja. Cukup. Jam 11 ini. Ada yang lain, yang penting misalnya. Waalaikumsalam. Setelah saya cek itu kayak ada luka bakar gitu kan. Terus yang sakit dibentuk, yang tidak dibentuk, sakitnya tidak ke punya. Itu gimana? Jadi, untuk luka bakar, kulit-kulit sensitif biasanya dikarenakan antum nerapinya jalan, ngambang, gerak. Sehingga nanti sebenarnya gerak refleksnya itu Pak, celupnya itu loh, sakitnya itu jangan terasa terbakar karena ada loncatan api itu. Tapi kalau nerapinya bagus, kencang, tidak akan Pak, karena setrumnya lebih masuk ke dalam, bukan di permukaan kulit. Itu ya, satu. Kedua, kalau mau dimainkan jalan kayak gini, nanti yang boleh saat ini punggung dan leher saja. Karena untuk tangan itu ada bagian yang lekuk-lekuk, ada bagian yang tipis tebel, sehingga dengan setrum yang sama kan ada yang ngerapi gini Pak ya, pegang gini terus gini kan ya. Ini teori pipa airnya aja udah kena ini. Yang harusnya cukup 3 aja, berarti dia megang ini dan ini toh pasti yang besar ini, yang ini akan lebih terasa kecil. Dan resikonya juga kalau gini-gini Pak, gini dipegang gini, kita nggak mainkan ini, kita panteng saja gini, besarannya bisa berbeda-beda. Karena apa? Ada yang bagian tubuh yang kecil, ada bagian yang tipis, ada yang tebel gitu. Ada juga yang gini ya, terapi gitu pernah. Ini tangan pegang, ini terapi toh, terus pegang ini, lepas gini, ini pas gini tuh ya. Itu nanti hentakannya nggak terkontrol. Berbeda kalau kita misalnya gini, aliran kan dari kecil, angkat, terus pindah, kecil lagi, besar kan gitu. Tapi kalau ini tetap gini, kan besar ini ya. Waktu posisi pegang dua ini dia kecil, waktu dia pindah, nah ini dia langsung gede, terjadi hentakan. Ini coba nanti praktekkan enak yang mana. Ya. Paling enak itu memang gini, angkat dulu baru pindah. Nanti kalau sudah handal, ini bisa gini Pak, karena ini main terus. Gitu ya, ada yang gitu ya. Nah, jangan ditiru, jangan dicontoh. Karena setiap mau geraknya ada hentakan. Karena ini nggak dimainkan. Ya. Beda nanti kita main di punggung, boleh nanti ini tetap karena kita main terus dan punggung itu butuh strum yang gede, boleh. Itu pun ini tetap dimainkan kadang kecil di anus sedikit. Nah. Saya kan menonton kasus ini belum ya saja. Karena kalau ini nggak bisa membantu mana
Ya, kita bicara sisi lain listrik Pak ya. Orang yang terbakar karena listrik dibandingkan dengan orang yang terbakar karena api, itu lebih berbahaya yang terbakar karena listrik. Kalau ada orang yang terbakar karena api sekian persen, di rumah sakit paling operasi kulit Pak, operasi plastik. Tapi kalau orang yang terbakar karena listrik, dia masuk bahkan sampai ke tulang terbakarnya itu. Nah ketika seperti ini, biasanya ada yang terbakar, ada yang bermasalah ini Pak. Biasanya karena kalau nggak sampai terbakar itu otot itu bisa mengkeret. Ototnya itu mengkeret Pak ya. Dan ini butuh proses. Sama ke setrum gini itu nggak bisa, itu karena terjadi trauma yang luar biasa, ototnya itu mengkeret dan tidak berkembang lagi. Kalau kita bioelektrik itu mengkeret dan berkembang. Contohnya ini, ketika ini disentuh kok gerak, itu otot sebenarnya mengkeret Pak. Kita lepaskan, otot berkembang lagi, mengkeret berkembang, mengkeret berkembang. Nah kalau yang itu mengkeret dan dia tidak bisa berkembang, karena biasanya karena ada trauma luka bakar. Terusnya bagaimana ya? Diterapi terus, bismillah. Kembali lagi pendekatan ke Allah, si pasiennya juga diarahkan untuk pendekatan ke Allah. Oke, yang lain? Waalaikumsalam. Jadi kemarin ada yang bilang kita apakah benar sering dibeli itu dari lupa gitu. Oke, artikelnya saya dapat itu. Artikelnya saya dapat. Dia meneliti alat yang di rumah sakit jiwa. Namanya apa? ECT apa ETC? ECT ya. Cara kerjanya Pak, nanti kalau ada pasien yang kambuh di rumah sakit jiwa, nanti dipegangin. Bahkan ini juga kadang disuruh apa? Untuk gigit apa? Pasang di sini. Nanti dengan tegangan tinggi dijer gitu Pak. Nanti dia akan terkoyak. Dia akan lupa ingatan tuh Pak. Dia akan lupa ingatan dan dia akan tenang. Alat itu yang dia maksud. Kalau BE ini ya tidak seperti itu Pak. Kalau misalnya BE itu bisa membuat ingatan itu hilang, saya mungkin sudah jalan-jalan di pinggir jalan itu Pak. Karena saya sudah paling lama belasan tahun, hampir 20 tahun terapi listrik. Jadi kalau ada artikel tentang resiko terapi listrik, saya yakin 100% itu bicara tentang alat. Nanti coba resikonya Pak, dibaca itu artikel itu. Resikonya hilang ingatan, kemudian kram di rahang, ngilu-ngilu di rahang, dan sebagainya. Itu bicara alat itu Pak, yang di lidah kegigit dan sebagainya, membuat cidal dan sebagainya itu. Jadi bukan BE. Kalau BE belum ada yang meneliti, Tapi kita harus sepaham dulu Pak, sebabnya bagaimana. Tidak semua terapi listrik sama, karena buktinya gitu ya. Sumbernya sama-sama listrik, alatnya beda, fungsinya beda. Ada yang sumbernya listrik, alatnya ada satu alat komponen elektro, dia untuk meridian, namanya alat RWD, gitu ya. Ada yang satu alat, kemudian saat sumbernya listrik, alatnya beda, ECT itu Pak, untuk sakit jiwa. Ada yang untuk jantung, ada yang untuk saraf. Nah, yang RWD tadi tidak bisa untuk orang sakit jiwa Pak, gitu ya, nggak bakal cocok. Nah, ECT tadi juga nggak cocok untuk meridian, gitu. Jadi kita harus sepakat dulu, tidak semua terapi listrik itu sama, tergantung alatnya. Sama-sama sumber listrik, alatnya beda, hasilnya beda. Nah, alat kita itu adalah tubuh kita manusia. Bapak silakan coba, kalau mau meneliti itu arus yang keluar Pak. Jadi tidak, sebenarnya juga nanti tidak 220 yang keluar ke kita itu, yang kita mainkan. Kemudian pertanyaannya berapa hertz? Orang fisika ada ini ya, hertz berapa joule-nya kan itu ya. Hertz itu getarannya Pak. Jadi kan ada orang yang getarannya kecil, getarannya besar itu ya, itu berkaitan dengan hertz. Rumus fisikanya ada. Kalau mau belajar ini repot Pak, nanti emak-emak nggak mau paham lah kayak gitu. Wes pokoknya ada bakwan makan gitu aja. Tapi percayalah, saya mau pelajari itu. Saya mau pelajari itu dan tidak perlu saya jelaskan semuanya. Oke, itu ya. Ada yang lain?
Salam. Pasiennya atau terapisnya? Terapisnya. Kalau pasien ketika duduk seperti ini kan, berarti pasien bisa duduk juga, bisa tidur kan ya. Insya Allah sama. Ya, insya Allah sama rasanya karena apa? Yang disentuh bagian mana yang kena. Walaupun duduk yang disentuh mata, ya kenanya mata. Yang dimaksud ibu tadi kakinya sampai sini terapisnya biasanya. Ya, karena posisi duduk yang nggak sempurna. Kemudian ketika setrum yang besar itu kadang belum kuat, nanti bisa dicoba. Kaki itu kayak dedet gitu. Bahkan kita ada pernah itu bagian SOP yang di safety yang diciptakan Allah. Ada yang terapi BE belajar level 2 langsung, dia nggak kuat. Ketika nyetrum besar, keangkat Pak, langsung itu. Jadi nggak bisa. Dipaksakan pun nggak bisa. Karena memang tubuhnya belum kuat. Itulah mengapa saya sebut malah justru itulah yang paling aman, terapi yang paling aman. Ada juga yang rada-rada kuat, nanti ini dedet kayak drodoki kayak gitu ya. Betul, Pak. Karena belum kuat besar. Nanti kalau sudah kuat bisa. Bahkan Pak Sarjiman ini sudah nggak pakai alas, kadang diguyur air. Iya, cari-cari kok setrumnya nggak ada, padahal sudah tidak pakai apa-apa. Karena resistornya sudah terlalu tebel, kapalnya tebel. Dan tebel-tebelan kapal itu bukan menandakan kualitas. Karena apa? Settingan orang satu dengan yang lain beda-beda. Ada yang nyaman, saya pakai air ini pas nyaman. Ada yang kalau saya pakai kanebo pas. Tapi kalau saya pakai uang nggak enak. Ada juga yang saya naik pakai uang, nggak enak pakai kanebo. Nah yang pas bagaimana? Ya sesuai kondisi masing-masing. Karena alatnya beda-beda. Ya. Itu ya. Nanti coba praktekkan. Dan saya sarankan kalau untuk terapi jangan jongkok. Ya, cari posisi yang paling enak. Ya, cari posisi yang enak. Kalau posisi kaki lutut ini tertekuk kayak gini nggak sulit Pak, nggak sulit. Paling enak berdiri atau duduk kayak gini enak. Oke, untuk yang lain. Gimana? Terapi? Terapi yang sudah pasang pen. Oh, enggak masalah. Enggak ada masalah. Ya. Ada yang pernah nangani saraf kejepit? HNP dengan BE? Kalau HNP udah banyak saya katanya. Ada dari teman-teman praktek sudah mempraktekkan? Dapat pasien HNP saraf kejepit? Saya masih baru coba Pak, baru kemarin saya Pernah tulis? Insya Allah sangat efektif Pak. Bahkan kalau nanti mau ditambah kombinasi dengan mau apa kiropraksi, krakveto, tayomesus monggo. Tapi coba di BI. Nanti hasilnya jauh lebih efektif. Dan kalau untuk HNP, untuk bioelektrik, coba jangan lewatkan titik selangkangan. Selangkangan Pak. Selangkangan ini. Itu nanti disentuh dengan seru besar. Nanti kadang kaki sampai gini. Iya, nanti sampai kaki sampai seperti ini. Dan itu terasa Pak. Yang sulit dijangkau oleh terapi-terapi yang lain. Gimana? Tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah. Yang lain. tangan ya. Kalau saya langsung bayangan orang jadinya ya di kanan gitu. Resista. Pak Gondo sama siapa? Dari Bekasi.
Untuk istri yang diterapi enak rasanya, tapi terus pusing itu ya minum. Oke, benar yang banyak. Kemudian untuk kaki yang itu celok itu ya, enggak celok itu ya, ya tidak bisa. Pengalaman saya gitu. Karena apa? Saya ini ya, ini klek, saking itu kletek. Kalau dulu saya jatuh, kasus saya jatuh. Kalau posisi tulang, baiknya itu memang segera diterapi, diperbaiki, direposisi. Karena apa? Kalau enggak, dia akan namanya kontraktur. Karena tubuh ini akan selalu bersifat menyesuaikan. Jadi misalnya kita sakit ini, misalnya patah tulang gini ya. Kalau ini nggak dibetulkan, ini akan sembuh, tidak sakit. Tapi nanti jalannya gini, gitu. Namanya kontraktur, Pak. Contoh sederhana kontraktur itu gini, misalnya patah tulang sini, terus kita digigit, kemudian tangan kita gini selama berbulan-bulan. Nanti ini selesai, ini kadang muncul permasalahan. Karena apa? Muncul jaringan yang lain. Jadi kalau permasalahan tulang, baiknya segera direposisi. Nah itu sudah terlanjur kayak gitu. Bagaimana? Tidak masalah, karena tubuhnya nanti akan menyesuaikan. Yang terpenting tidak ada efek sakit. Nggak sakit seperti saya ini juga. Saya dulu jatuh. Tulang saya harus ditangani teman-teman master juga sulit. Kalau didengarkan di tulang belakang itu, kalau saya ngangkat kaki kiri itu ada klek. Karena saya pernah lumpuh, Pak. Lumpuh itulah yang menjadikan saya berhijrah, kemudian seperti ini ada perti dan sebagainya. Dan alhamdulillah kesehatan saya, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi saya kalau bisa ya sampaikan bisa, kalau enggak ya. Yang istilahnya dia udah 2 bulan nggak sembuh, nah ini bahkan 9 bulan. Tapi ketika 2 kali BE, alhamdulillah. Cuman yang satu ini ada kendalanya ketika kita BE, dia dalam keadaan udah suaranya hilang, nggak ada suaranya, bahkan lemas sudah nggak punya tenaga. Dan BE setelah itu ada reaksi. Tapi tiba-tiba pas saya BE menit lagi itu seperti tidur, bahkan pingsan kayak gitu. Tapi ada nggak gitu. Pada saat itu saya minggu berpikir kenapa gitu kan. Ya reaksinya gitu. Nah itu terjadi 1 hari juga. Saya pegang lagi beberapa kali, saya diam beberapa menit, ternyata bergerak kembali. Kalau yang saya tadi saya tanyakan itu kenapa terjadi? Atau mungkin ada reaksi yang lain ketika kita ini tiba-tiba atau kita sudah merasakan yang namanya bioelektrik. Kalau sampai pingsan itu biasanya ada faktor X. Itu coba digali. Kalau yang permasalahan utamanya itu belum terselesaikan akan sulit. Yang namanya mungkin karena apa ya? Dunia pertiang itu, Pak. Dalam keilmuan pertiang itu kita harus membersihkan sampahnya, Pak. Kalau enggak, lalatnya pun akan tetap datang. Nah itu bersihkan sampahnya. Kalau memang faktornya itu, dan BE insya Allah itu menjadi alat pembersih sampah yang luar biasa. Jadi kombinasikan saja. Tapi saya ingin menambahi terkait dengan stroke. Stroke itu faktornya banyak. Salah satu faktor metafisik itu bisa. Saya bicara yang tidak metafisik juga. Orang yang diterapi dengan BE ataupun dengan metode yang lain, tapi secara keilmuan misalnya, ini sebenarnya sudah baik. Tapi kalau perkembangannya sulit, itu ada faktor lain yang harus diperhatikan, Pak. Apa itu? Nutrisi. Kemudian yang ketiga adalah keberanian mentalnya, Pak. Kalau ini nggak dipenuhi juga sulit, karena biasanya orang yang stroke karena sumbatan misalnya, kita sudah mengurai sumbatan itu, tapi selama dia stroke 2 tahun itu mungkin makan sehari sekali hanya nasi tok, sehingga dia otot sudah mengecil dan lain sebagainya, organ-organ sudah mulai melemah. Ya pun walaupun sumbatannya sudah terurai, dia juga akan sulit untuk dia gerak. Jadi nutrisi juga dipacu, Pak. Madu yang paling terbaik. Kemudian mental, kadang sudah tidak
masalah, cuma dia nggak berani jalan, dia nggak mau gerak. Ya harus dilatih, fisioterapi kan gitu, dilatih, dia takut jatuh dan lain-lain. Harus dipaksa. Itu biasanya cepat kalau tiga kombinasi itu, ya. Jadi jangan sampai hanya terapi saja, kita terapi dipanggil terapi pasien stroke, jangan selesai. Tidak kan kemudian dia hore, ya nggak mungkin Pak. Kemudian lari-lari nggak mungkin, dimotivasi. Biasanya seperti itu sudah lemah, semangat hidupnya sudah mentalnya sudah down. Kadang dia jalan pelan-pelan, sulit, terus nggak mau. Banyak juga yang semangat hidupnya luar biasa. Dia seperti waktu TFT di Gunung Kidul itu ya, kalau ada fotonya Pak Martanto dengan buka baju terus gini itu dia stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kemudian diterapi sama anaknya yang saya ajari, lumayan bisa jalan tapi pakai alat trek itu ya, trek itu jalan. Diterapi di TFI, disemangati Pak sama Pak Martanto, jalan baris gitu, jalan ke sana kemari baris. Kemudian ayo tinju, bilang gitu Pak. Itu ternyata pulang beberapa hari setelahnya anaknya cerita kreknya ini diangkat. Ketika dia mau jatuh baru begini kan, terus angkat lagi. Jadi mental itu penting. Ya. Kalau enggak sulit. Apalagi ditambah keluarga yang sudah enggan untuk mengurus. Kasihan itu. Biasanya sudah begitu. Oke ya lah. Pengalaman saja. Yang baik itu kemudian ketemu Pak Nur Wahid juga niat yang tulus juga ngajarin saya juga, bukan hanya menterapi Bapak juga, jadi saya ikut bantu. Alhasil gini, alhamdulillah yang Ustaz Bayu bilang ya benar gitu, ini terbukti gitu. Alhamdulillah Bapak yang harusnya sudah dibedah dadanya, diambil jantungnya karena harus bypass, bukan lagi pasang ring ya, karena sudah 6 penyumbatan, jadi nggak bisa dipasang ring aja. Ya 75 sampai 95%. Itu setiap itu merasakan jalan sedikit atau enggak kena guyur air itu dadanya sakit, keringetan, buntel-buntel gitu, terus kadang ngos-ngosan. Ya sekarang alhamdulillah ya, bismillah atas izin Allah kita coba terus BS seminggu 2 kali, terus juga kadang seminggu sekali coba gitu. Belum operasi sampai dengan saat ini gitu, alhamdulillah sudah lebih baik untuk jantungnya. Jadi terbukti memang BE alhamdulillah benar-benar bisa menunjukkan.